Pada kesempatan malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga kita bisa jumpa di pertemuan Zoom dalam mata kuliah teknik tegangan tinggi. Jadi kemarin saya sudah sedikit membagikan materi mengenai teknik tegangan tinggi ini. Jadi tentunya pertama kita harus mengerti dulu kenapa kita belajar mengenai teknik tegangan tinggi ini. Jadi dalam sistem ketenaga listrikan, yang pertama itu adalah eh, ada namanya pembangkitan yang ada di generator. Ada generatornya juga, kita tahu ada berbagai jenis. Ada generator atau katakanlah pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian tenaga nuklir, dan lain sebagainya. Jadi setelah energi tersebut dibangkitkan oleh pembangkitnya, diperlukan suatu cara untuk mentransmisikannya atau mengirimkan tenaga listrik tersebut ke konsumen atau ke pembelinya atau ke pemanfaatnya. Dan pemanfaat atau konsumen tenaga listrik ini adanya jauh dengan pembangkit. Artinya kita mengirimkan tenaga listrik itu pada suatu tempat yang jauh. Oleh karena kita mengirimkan tenaga listrik pada suatu tempat yang jauh, tentunya saluran ataupun kawat penghantar yang digunakan, kita menggunakan kawat penghantar untuk menyalurkan atau mengirimkan tenaga listrik kita itu. Nah, kawat penghantar ini karena jaraknya cukup jauh pasti akan memiliki ukuran yang sangat panjang. Ukuran sangat panjang. Kita ketahui dalam dunia tenaga listrik, kalau penghantar itu panjang, tentunya akan memiliki tahanan juga yang besar. Kalau dijumlahkan, R atau resistansi daripada kawat penghantar dari pembangkit sampai ke konsumennya, itu akan sangat sangat besar. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan tegangan yang yang tetap stabil. Kemudian juga karena kawat penghantar yang jauh, maka juga terjadi namanya drop tegangan. Sudah menjadi rumus dalam rangkaian listrik bahwa terjadi drop tegangan karena ada nilai tahanan atau drop voltage, yaitu arus kali dengan tahanannya. Berapa besar arusnya, kemudian berapa besar tahanannya akan mempengaruhi drop tegangan. Sehingga nanti kalau drop tegangan itu begitu besar, energi listrik yang tersalurkan itu juga akan memiliki tegangan yang jauh lebih rendah. Yang pertama. Yang kedua, akan terjadi rugi-rugi daya pada saluran transmisi, yaitu I kuadrat R. Sini akan terlihat bahwa I kuadrat R itu adalah berpengaruh terhadap arus I, besar arus, dan R. Nilai R adalah nilai yang tetap, tidak bisa dirubah, tergantung pada jauhnya saluran penghantar kita. Kalau semakin jauh penghantarnya, maka tentunya R-nya akan semakin besar. Nah, I atau arus ini, jika arusnya besar, maka drop tegangan ataupun rugi-rugi daya dalam penghantar saluran transmisi tersebut akan besar. Karena I-nya besar, I kuadrat kali R. Kalau I-nya kecil, maka rugi-rugi juga akan makin kecil, karena I kuadrat juga akan kecil. Oleh karena itu, di penghantar
transmisi atau saluran tenaga listrik itu harus dibuat I atau arus yang sekecil mungkin. Karena arus yang sekecil mungkin akan memperkecil daya yang hilang di saluran transmisi. Untuk memperkecil arus, kita ketahui bahwa daya yang dikirim itu adalah nilainya tetap. Daya yang dikirim nilainya tetap, maka perkalian antara arus dan tegangan itu juga bernilai tetap. Oleh karena itu, semakin kecil I, maka otomatis juga V akan semakin besar atau tegangan semakin besar. Jadi untuk mentransmisikan tenaga listrik dengan arus yang kecil, maka tegangan harus dibuat sebesar mungkin. Sehingga oleh karena itu diperlukan untuk menaikkan tegangan menjadi tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi dibutuhkan agar supaya rugi-rugi dalam saluran transmisi itu menjadi kecil atau rendah. Dan kalau rugi-ruginya rendah, maka tentunya akan memperbesar daya yang tersalurkan. Atau dalam arti kata, kalau secara ekonomi, maka energi yang diproduksi itu semuanya akan terjual. Karena rugi-rugi di saluran transmisi itu akan kecil. Dan ini akan menguntungkan bagi utilitas ataupun perusahaan penyedia tenaga listrik. Nah, dari situ maka kita belajar namanya tegangan tinggi. Karena di dalam saluran tenaga listrik, pada bagian transmisi itu, tegangannya adalah tegangan tinggi. Tegangan tinggi berbeda dengan tegangan rendah, terutama dalam segi efek tegangan tersebut. Pertama, kalau tegangan yang tinggi, maka akan mudah untuk menghasilkan medan listrik yang tinggi di sekitarnya. Medan listrik yang tinggi akan mengakibatkan loncatan elektron itu lebih mudah. Sehingga apa yang harus dilakukan terhadap peralatan yang menggunakan tegangan tinggi adalah isolasi yang digunakan juga harus isolasi yang sebesar mungkin untuk mengatasi medan listrik yang besar dapat mengalirkan elektron, dapat memindahkan elektron. Jadi kita ketahui kalau medan listrik itu besar, maka ini menjadi tempat yang kondusif bagi elektron untuk bergerak. Pada tegangan tinggi, medan listriknya sudah pasti besar, hingga elektron akan mudah berpindah dari penghantar ke tempat yang lain. Oleh karena itu, perlu diisolasi. Misalnya dengan tiang transmisi. Tiang transmisi itu kan terbuat dari besi. Kemudian tiang transmisi itu ditanamkan di tanah yang tegangannya adalah 0. Jadi artinya perbedaan tegangan antara transmisi dengan 0 itu cukup tinggi. Maka elektron itu akan mudah untuk berpindah dari kawat transmisi yang bertegangan tinggi ke tiang penghantar. Oleh karena itu diperlukan isolasi. Seperti misalnya isolator pada kawat transmisi atau saluran transmisi. Oleh karena itu maka penting untuk dipelajari mengenai teknik tegangan tinggi ini. Jadi kalau keperluan daripada kita belajar teknik tegangan tinggi itu adalah dikarenakan adanya keinginan untuk mengamankan peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan tinggi itu baik terhadap peralatan lain ataupun terhadap manusia. Jadi selain itu juga ada namanya over voltage. Over voltage ini adalah kalau yang disebabkan oleh ada beberapa penyebabnya ya. Besarnya over voltage itu, kemudian juga durasinya atau lamanya, kemudian frekuensi kejadian atau keseringan kejadian,
ini akan membahayakan saluran tegangan tinggi. Sehingga studi harus diberikan kepada semua keadaan-keadaan tadi pada transmisi, pada saluran transmisi diakibatkan oleh beberapa tipe atau jenis daripada overvoltage. Yang pertama itu tegangan atau tekanan-tegangan pada saluran jaringan transmisi atau pada isolasi jaringan transmisi memiliki beberapa jenis atau beberapa jenis daripada tegangan pada saluran transmisi tersebut. Memang normalnya itu adalah operasi pada tegangan AC dibandingkan dengan DC. Kemudian adanya petir yang terjadi pada kawat tegangan tinggi. Itu namanya external overvoltage. Jadi petir itu akan menyebabkan overvoltage pada saluran transmisi. Karena bayangkanlah petir itu kan kumpulan muatan yang sangat besar, kemudian dia diletakkan di kabel transmisi, maka tentunya pasti akan menimbulkan overvoltage yang sangat-sangat besar. Jadi external overvoltage itu disebabkan oleh gangguan atau atmospheric disturbance atau gangguan atmosfer. Dan gangguan ini berupa kilat sangat sering sekali membuat bahaya ataupun kerusakan pada saluran. Ada juga internal overvoltage itu atau tegangan lebih secara internal generate by change in the operation condition diakibatkan oleh perubahan kondisi operasi, misalnya akibat switching atau pensaklaran pada jaringan transmisi kita. Kalau lightning overvoltage atau tegangan over yang diakibatkan oleh petir dihasilkan dari kejadian yang alami atau keadaan alami, ya. Kalau hujan tentu akan mudah terjadi petir dan itu tidak bisa dicegah. Yaitu untuk menjaga keseimbangan muatan positif pada lapisan ionosfer bumi, kemudian negatif pada bumi, sehingga negatif itu akan di-charge oleh muatan pada lapisan ionosfer. Seringan cuaca di tempat-tempat tertentu akan memiliki transfer muatan positif melalui arus antara udara yang berada di udara dan bumi. Jadi terjadinya overvoltage akibat charge daripada petir itu adalah akibat tingginya muatan pada awan, kemudian dia ada satu muatan yang namanya leading charge, muatan yang mendahului sehingga terjadinya petir. Kalau enggak, tidak akan terjadi karena tidak ada saluran ataupun konduktif antara awan dengan bumi. Tapi kalau ada satu muatan pendahuluan yang meloncat dari awan, maka itu akan menyebabkan jadi jalur ataupun istilahnya tempat jembatan bagi muatan lain untuk bertransfer atau berpindah dari awan ke bumi. Ada juga bila awan itu adalah muatan negatifnya. Muatan negatifnya ada juga yang awan muatan negatifnya kemudian
Awan yang lain juga bermuatan positif dari awan ke awan. Itu kalau dari awan ke awan. Jadi eh, adanya kejadian loncatan petir tadi akan mengakibatkan saluran transmisi kita menjadi terganggu. Nah, bayangkanlah petir yang sebesar ini kemudian di-charge-kan atau dimasukkan ke saluran transmisi. Bagaimana kejadian pada saluran transmisi pasti akan terjadi over voltage. Tegangan sudah 150 sebelumnya akan menjadi tegangan lebih daripada itu. Kemudian ada lightning discharge. Jadi lightning discharge juga akibat ini seperti ini gambarnya ada awan, kemudian muatan negatifnya ini menjalar ke bumi. Jadi ini yang dinamakan petir muatan negatif ya. Oke, jadi ini proses terjadinya petir. Kemudian ada fenomena lightning phenomenon namanya atau fenomena daripada petir. Nah, ini kita tidak perlu terlalu jauh ya membahasnya, tapi yang jelas inilah penyebab-penyebab daripada apa overvoltage pada saluran transmisi sehingga kita harus mempelajari mengenai tegangan tinggi. Nah, ada beberapa fakta mengenai lightning ini, yaitu pertama a strike can average 100 million volts of electricity. Jadi sambarannya itu rata-rata itu 100 juta volt. Nah, 100 juta volt berarti 100 megavolt daripada listrik. Nah, bayangkan besarnya. Sementara pada saluran transmisi kita cuma 150 volt. 150 kilovolt, 150 ribu. Current up to uh, 100,000 amperes. Nah, jadi 100 ribu ampere, 100 K, KA, 100 KA, 100 KA. Kemudian can generate 45,000 dapat eh, apa terjadi 54 ribu kali. Kemudian lightning strike somewhere on the earth every second. Setiap detik di bumi ini ada sambaran. Kill hundred of people every year, dapat mematikan atau membunuh ratusan orang setiap tahun. Use the 5-second real light travel at about 186,291 mil per second. Tapi rambatannya kan besar kali kan. 186,291 mil. Sound travel at only 1,088 feet per second. Nih, rambatan suaranya sehingga menggelegar itu bisa menyebabkan apa itu. Nah, lightning voltage surge atau gangguan akibat tegangan petir ini, the most severe lightning stroke is that which strike a fast conductor in the transmission line. Jadi yang paling berbahaya itu kalau dia menyambar langsung ke saluran transmisinya atau ke kabelnya. Itu akan sangat berbahaya. Kemudian it produce the highest ever voltage for a given stroke current. Jadi menghasilkan tegangan lebih yang sangat tinggi, highest. Kemudian the lightning stroke inject its current into the termination impedance Z, which in this case, jadi dapat menginjeksikan arus pada terminasi impedansi Z pada. Jadi kan terminasi itu ya di kabel itu juga ada impedansi Z.
kemudian dia dimasuki oleh, bayangkanlah I kali Z ini berapa tegangannya. Kemudian it's half the line source impedance Z0, sign the current will flow in both direction as shown. Jadi dia akan dapat merambat ya melalui Z0 ke bumi. Nah, jadi itulah fakta-fakta mengenai petir seperti ini. Gambarnya ada awan kemudian menyambar ke saluran ini. Nah, ini apa diagramnya ya. Jika ada ini I petir, kemudian dia akan satu merambat ke bumi. Sorry, satu merambat ke bumi, satu lagi merambat ke jaringan. Ini yang Z. Oh sorry, ini Z0 semua ya. Z0 ini semuanya merambat ke tanah. Nah, dia akan mencari tempat untuk merambat ke tanah. Sehingga akan menyebabkan overvoltage atau tegangan lebih. Effect of lightning atau pengaruh daripada kilat. The impedance of lightning channel itself it's much larger than half Z0. Jadi setengah daripada Z0 itu yang dilalui. It's believed to range from 100 to 3000 ohm. Jadi impedansi daripada saluran ataupun jalan petir itu lebih besar daripada setengah Z0. Kemudian lightning voltage atau tegangan petir will have the same shape karakteristik, mempunyai karakteristik gelombang yang sama, shape gelombang. In practice, the shape and magnitude of lightning source wave get modified by their. Jadi bisa dimodifikasi, direplikakan tegangan petir tersebut. Reflection at point of discontinuity as they travel along transmission line. Kemudian lightning stroke represent true danger to life. Jadi sambaran petir itu sangat berbahaya pada kehidupan, structure, power system, and communication network. Kemudian lightning is always major source of damage to power system where equipment insulation may be breakdown under the resulting overvoltage and the subsequent high energy discharge. Jadi akan mengakibatkan breakdown pada apa namanya isolasi. Jadi akan terjadi breakdown pada isolasi. Inilah yang membahayakan. Sehingga isolasi pada tegangan tinggi juga harus diperhatikan. Kemudian cloud and the associated phenomenon. Jadi juga kita harus ketahui bagaimana awan menghasilkan fenomena yang ada padanya itu. Ada pada awan itu ada fenomena karena muatan pada awan itu terjadi dari radiasi kosmis. Artinya di dalam udara kita itu kan ada apa? Muatan-muatan. Sehingga terjadi radiasi yang akan mengakibatkan muatan-muatan pada awan tersebut. Berkumpul dan bertumpuk. Apabila awan itu besar, dia akan menjaring, ya, sebagai jaring daripada muatan yang ada pada alam. Makin besar awan, makanya akan besar juga muatannya. Inilah penyebab daripada terjadinya petir itu ataupun dasar-dasar terjadinya petir yang menyebabkan overvoltage atau tegangan yang berlebih. Ini juga animasi sistem bagaimana terjadi petir boleh kita baca-baca dan pelajari bagaimana tegangan tinggi itu bisa terjadi. Kemudian ini mechanism of lightning stroke. Lightning phenomenon is the discharge of the cloud to the ground. Jadi petir itu adalah perpindahan muatan dari awan kepada tanah, itu saja. Tapi karena awannya sangat banyak muatannya, maka perpindahannya juga dalam waktu satu detik, milidetik mungkin, sehingga akan menyebabkan arusnya itu sangat besar. Semua ditumpahkan ke bumi. The cloud and the ground from the plates of the gigantic capacitor. Nah, capacitor itu adalah udaranya. The electric medium is air. Jadi kapasitornya itu adalah udara antara awan dan bumi.
begitu besar. Since the lower parts of the cloud is negatively charged, ada juga awan itu yang mempunyai muatan negatif, yaitu pada bagian bawahnya, lower parts. Kemudian the earth is positively charged by induction, sehingga bumi ini akan mengakibatkan induksi muatan positif karena induksi daripada muatan negatif yang ada di bagian bawah awan tadi ya. Kemudian lightning discharge will require the puncture of the air between the clouds and the earth. Jadi harus ada jalannya ya, jalan itu biasanya kalau hujan itu kan terjadi basah yang menyebabkan elektron dari awan tersebut akan mengalir. For breakdown of air at a single temperature potential condition, the electric field required is 30 kilovolt per centimeter peak. Jadi 30 kilo per centimeter itu akan terjadi breakdown. Bayangkan berapa volt berarti tegangan pada awan dengan jarak berapa senti, 1 sentimeter 30 kilovolt. Berarti kalau berapa kilometer ke awan, bayangkan berapa kilovolt, bisa kita hitung ya. But in a cloud where the moisture content in the air is large and also because of the high altitude, lower pressure in it is said that the breakdown of the air, the electric field required is only 10 kilovolt per centimeter. Ya, jadi karena adanya breakdown pada udara itu kan terdiri dari elektron atom-atom juga di dalamnya kan, muatan-muatan juga. Jadi dari 30 kilovolt menjadi 10 kilovolt per centimeter. The mechanism of lighting discharge is best explained figure 16. Mana 16? Jadi untuk menjelaskan itu di gambar 16. Mana sih 16? Ini dia. Kita menjelaskan bagaimana terjadinya petir itu. Pertama dia ada kecil makin besar, kemudian akan terjadi breakdown. Ini ya bisa menjadi pelajaran lightning mechanism. Ini muatan negatif bagian bawah awan ini. Bumi adalah muatan positif. Jadi sebenarnya kalau kita ini kan karena ada jalur dari udara tadi, maka terjadilah yang namanya arus petir tadi. Nah, kemudian ada juga overvoltage itu diakibatkan oleh switching atau proses switching pada peralatan-peralatan listrik pada gardu Indo, misalnya pemutusan jaringan gitu kan. Switch seperti saklar itu akan menyebabkan percikan api. Percikan api inilah yang akan mengakibatkan seperti petir tadi, overvoltage, tapi sifatnya sementara. Jadi ini grafik besarnya tegangan pada saat terjadi overvoltage. Sehingga ada as an example, sebagai contoh, the following consideration are necessary to reach the goal of practical surge immunity. Jadi untuk menjadi imun atau tahan terhadap tegangan lebih yang diakibatkan oleh petir tadi ya. Maka dibutuhkan desired protection, proteksi yang diperlukan yaitu proteksi terhadap tegangan lebih tadi supaya tidak merusak. Kemudian hardware integrity, kemudian proses immunity. Proses immunity artinya proses yang membuat jaringan kita itu tahan. Specific equipment sensitivities, the power environment, surge characteristic. Jadi ini hal-hal yang harus menjadi perhatian ya. Dan membutuhkan level proteksi. The desired level of protection can vary greatly depending upon the application. Jadi tergantung dia diterapkan di mana, maka level proteksinya juga harus tinggi.
Misalnya kalau dia untuk menjaga jangan sampai peralatan elektronik jangan sampai terkena itu yang sangat sensitif ataupun jangan sampai petir ataupun tegangan lebih itu mengenai peralatan-peralatan yang mahal misalnya kan. Maka perlu proteksinya juga lebih tinggi diperhatikan dibandingkan dengan bagian-bagian yang tidak apa berakibat fatal. Kemudian equipment sensitivities, specific equipment sensitivities should be defined in consort with the above mentioned goal. Oke. Power environment, kemudian performance of short protective device. Nah, jadi ini semua diperlukan mengenai tegangan atau peralatan-peralatan tegangan tinggi untuk menghasilkan proteksi terhadap jaringan kita supaya dia bisa menyalurkan tenaga listrik semaksimal mungkin. Oke, saya kira itu saja materi kita untuk kesempatan malam hari ini. Akan nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya mengenai sistem tegangan tinggi ini, apa saja yang diperlukan dalam sistem tegangan tinggi. Oke, saya kira demikian. Saya cukupkan untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina.